Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan saudara-saudara sekalian. Di sela-sela aktivitas yang begitu padat dan sibuk, mungkin pemirsa begitu lelah, mungkin bisa berhenti sejenak buat mendengarkan podcast kami atau pembicaraan kami di kali ini. Nah, kebetulan kita tidak hanya berdua saja di podcast ini, tetapi kita juga mengundang tamu, yaitu Mas Asmi dan Mas Sultan. Halo Mas Asmi. Halo. Halo Mas Sultan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik. Depan dah kalau bisa dah. Alhamdulillah kalau baik kabarnya Mas Asmi dan Mas Sultan. Nah, saya ingin bertanya, mungkin kan kebanyakan anak Gen Z ya sekarang begitu boros dalam keuangan. Dia lebih mementingkan yang namanya standar TikTok atau standar IG yang begitu ada di media sosial. Dia ikutan FOMO dan dia menghabiskan uangnya hanya buat barang-barang tidak berguna, bahkan mengikuti tren-tren yang terkini. Nah, untuk dalam etika dalam pembelian maupun makanan maupun barang-barang, mana yang perlu, mana yang tidak. Mungkin saya ingin bertanya tentang Mas Azmi dan Mas Sultan mengenai anak Gen Z. Mungkin mulai dari paling dasar ya, dalam Islam konsumsi itu kan bukan cuma soal makanan atau bahkan minuman. Sebenarnya apa sih yang prinsip utama dalam Islam itu? Bagus Mas Dafa. Nah, apa sih konsumsi itu? Dalam Islam, konsumsi itu mencakup bagaimana seluruh cara kita menggunakan nikmat Allah yang diberikan. Prinsip yang paling sering disebut adalah thayyiban, halal dan baik. Bukan hanya halal dari segi sumbernya, tapi juga bagi tubuh, pikiran, dan lingkungan. Jadi, kalau sesuatu halal tapi merusak diri kita maupun bumi, itu tetap perlu kita hindari. Oke Mas Dafa, saya ingin izin menambahkan sedikit ya. Mungkin Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya manusia tidak mengisi wadahnya yang lebih buruk daripada perutnya. Ya, jadi maksudnya itu Rasulullah SAW mengajarkan hidup kita ini apa adanya. Jadi syukuri yang ada dan usahakan yang tidak ada. Jadi kita tidak perlu berlebihan untuk membeli sesuatu yang tidak diperlukan. Itu seperti kalau bahasa sekarang tuh yang lebih balance aja. Oh, berarti sebenarnya Islam itu sudah mengajarkan sustainable living, bahkan sebelum istilah itu terkenal ya Mas? Betul sekali Mas Ian, Islam itu adalah ajaran yang sangat visioner. Apa Mas Dafa? Pertama, niat. Kita harus memiliki niat untuk membeli atau menggunakan sesuatu itu. Nah, kita tanyakan dulu pada diri kita. Kita membutuhkannya atau hanya sekedar ingin punya saja? Nah, yang kedua, kita sebagai manusia tidak boleh berlebihan. Allah melarang kita untuk bersikap boros atau melebih-lebihkan sesuatu. Sebagaimana surat Al-A'raf ayat 31, Ya bani Adam kuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ketiga, kita harus mengutamakan keberkahan, bukan gengsi semata. Dan keempat yaitu adalah memilih produk yang tidak membawa mudarat bagi lingkungan. Jadi contohnya misal kita membeli sebuah produk atau sebuah barang yang minim sampah untuk lingkungan. Islam sangat memperhatikan hak-hak manusia lain termasuk alam, yaitu Allah inna rahmata wa mukhlisina lahuddinu wa la tuksidu fil ardi ba'da islahiha innahu lahibbul mufsidin, yang artinya dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya.
dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harapan. Sesungguhnya Allah tidak mempunyai orang-orang yang kuat berbuat kerusakan. Quran surat Al-A'raf ayat 56. Jadi etika konsumsi itu bukan cuma boleh atau tidak boleh, tapi bagaimana konsumsi kita berdampak pada orang lain dan bumi. Betul. Itu namanya maslahah. Belanja bukan hanya urusan pribadi. Nah, masuk ke topik berkelanjutan. Banyak yang mengira sustainable living itu gaya hidup modern, tapi Islam punya konsep mirip ya Mas? Iya. Jadi sangat mirip. Dalam Al-Quran Allah menugaskan manusia sebagai khalifah di bumi. Tugas khalifah itu menjaga, bukan merusak bumi. Bahkan dalam ibadah pun kita diajarkan hemat. Contoh saat wudhu, Rasulullah hanya menggunakan sedikit air saja, padahal beliau punya sumber air yang sangat melimpah. Itu bentuk edukasi, jangan boros meskipun kita sebagai manusia itu mampu. Berarti hidup berkelanjutan itu bagian dari ibadah ya? Betul Mas Dafa, bukan sekedar gaya hidup, tetapi bentuk ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pendengar bisa langsung menerapkan apa contoh yang paling sederhana dalam etika konsumsi dan hidup berkelanjutan, Mas? Bagus. Nah, yang pertama itu ya Mas, kita harus belanja secukupnya. Jangan belanja karena diskon. Kan biasanya kita ya banyak ya pergi ke supermarket dengan niat mungkin membeli sayuran, tapi melihat diskon daging, kita mau tidak mau ingin membelinya, padahal kita tidak butuh daging. Nah, ya itu. Kita harus membeli sesuatu karena kita perlu. Yang kedua, habiskan makanan. Rasulullah sangat tidak suka manusia yang makanannya itu disia-siakan. Banyak makanan terbuang hanya karena kita terlalu mengambil banyak. Ketiga itu gunakan barang sampai habis masa pakainya. Tidak ganti atau baju setiap kok ganti baju? Sih. Yang ketiga yaitu gunakan barang sampai habis masa pakainya. Tidak ganti HP atau baju setiap ada model baru. Itu bentuk menjaga bumi dari limbah. Keempat yaitu milih produk lokal. Selain lebih segar atau baru, kita juga membantu saudara-saudara kita sesama muslim. Kalau untuk lingkungan, apa yang paling simpel? Yang pertama, kurangi plastik. Plastik sangat berpengaruh buruk terhadap lingkungan. Ya, dengan cara ya kita membawa tas belanja sendiri, terutama yang dari kain atau produk-produk daur ulang. Yang kedua, hemat listrik, matikan lampu saat tidak terpakai. Dan pohon kalau bisa. Abu Hurairah meriwayatkan, setiap pohon yang kita tanam dimanfaatkan makhluk lain akan menjadi sedekah jariah. Masya Allah, indah sekali. Sedekah yang hidup terus menerus. Banyak anak-anak yang merasa sulit hidup sederhana. Godanya banyak, tren-tren influencer, gaya hidup cepat, bahkan gengsi terhadap teman sebayanya. Itu bagaimana ya? Tanya besar memang, tapi solusinya kembali ke self awareness. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini kebutuhan atau keinginan? Apakah ini mendekatkan saya kepada Allah atau saya menjauhkan kepada Allah? Dan yang kedua itu penting juga Mas Dafa, membangun komunitas. Lingkungan yang baik itu membantu kita konsisten, misalnya ikut komunitas sedekah makanan, komunitas bank sampah masjid, atau majelis ilmu tentang gaya hidup Islami. Itu dapat membantu kita menghadapi tantangan tersebut. Berarti kita perlu hidup dengan kesadaran, bukan sekadar mengikuti arus. Benar, orang beriman itu mempunyai filter, bukan sekedar ikut tren, sedikit ikut tren. Baik, terima kasih Mas Azmi dan Mas Sultan. Terima kasih banyak telah datang ke podcast ini. Sebelum kita tutup, bolehkah kita masing-masing memberikan pesan singkat untuk para penonton podcast kita ini?
Oke Pak, saya dulu ya. Saya ingin mengingatkan, hidup sederhana bukan berarti hidup susah. Justru itu jalan menuju ketenangan. Jaga bumi, jaga diri, dan juga jaga hati. Itulah kunci hidup yang lebih berarti. Yang kedua yaitu pesan dari saya, konsumsi dengan niat yang benar. Karena setiap barang yang kamu pilih, setiap rupiah yang kamu keluarkan akan ditanya pada akhirat nantinya. Masya Allah, jazakumullah khair Mas Azmi dan Mas Sultan. Semoga obrolan hari ini bermanfaat jadi pengingat Amin, amin. bagi kita semua. Terima kasih juga penonton telah mendengarkan podcast kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.